Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Kristus dimanapun saudara berada. Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa pokok pemikiran orang Kristen. Pokok pikiran orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen adalah orang yang sudah dilahirkan kembali atau sudah mengalami regenerasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam hati. Orang Kristen senantiasa menyadari hal tersebut, bahwa dirinya sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan tentunya keadaannya menjadi orang yang hidup baru atau new creation. Di dalam pengenalan akan Allah, tentunya orang Kristen yang sudah memiliki identitas sebagai new creation, dia akan mengikuti kehendak Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, bagaimana orang Kristen itu mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus? Tentunya itu berdasarkan pada ketetapan Allah dan anugerahnya. Jadi tidak semua orang akan mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Tapi bisa saja ada orang beragama Kristen. Namun tidak semua orang bisa atau pernah atau akan mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus karena dia sudah dianugerahkan secara khusus atau tidak keselamatan hidup kekal. Kedua, apakah dia meyakini ada penetapan Tuhan baginya? Ini identitas Kristen yang pertama, kelahiran baru. Yang kedua, identitas orang Kristen melaksanakan kebiasaan kekristenannya dengan penuh sukacita, penuh kerelaan dan kesungguhan. Apa saja itu kebiasaan orang Kristen penuh dengan sukacita dilakukan, penuh dengan sukacita dan kesungguhan dikerjakan? Tentu yang pertama adalah berdoa. Baik makan, minum, istirahat, beraktivitas apapun, memulai dan mengakhirinya dengan doa. Ada doa pribadi, ada doa syafaat, ada banyak doa-doa yang dikhususkan untuk orang lain yang sakit, untuk bangsa, untuk peradaban, untuk kemajuan pemikiran, dan banyak doa-doa yang disampaikan. Itu kebiasaan yang menjadi sukacita bagi orang Kristen. Kebiasaan berikutnya ialah suka membaca Alkitab. Bukan menjadi orang yang munafik dan fanatik, tetapi membaca Alkitab dengan nuansa hati yang penuh sukacita, dengan satu motif untuk menjadi pelaku firman, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk merasa diri paling benar, tapi untuk memperlengkapi diri semakin menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Jadi kesukaan orang Kristen membaca Alkitab siang dan malam, bukan untuk dihafal saja atau bertambah pengetahuannya sehingga bisa dan pandai berdebat dengan orang lain, tidak demikian. Membaca Alkitab untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya untuk pandai berkhotbah, menceritakan kepada orang lain saja, tapi menghidupinya. Mengunyah setiap kata, setiap ayat, setiap narasi di dalam Alkitab. Itu kebiasaan yang kedua dari orang Kristen. Kebiasaan yang ketiga ialah beribadah. Orang Kristen suka beribadah secara komunal, yaitu ke gereja pada hari Minggu. Tentu ini sebuah kesukacitaan. Jadi ke gereja bukan kewajiban keagamaan belaka, tapi ada suatu kebiasaan yang penuh kesungguhan dan sukacita. Karena itu dipersiapkan baik berpakaiannya, baik keadaannya pada waktu hadir dalam ibadah bersama, maupun di dalam rentang waktu ibadah itu sendiri, selama mungkin 2-3 jam. Harus dipersiapkan, karena dia sukacita mengerjakan ibadah. Yang berikutnya, yang keempat, kebiasaannya orang Kristen itu suka bersekutu. Suka bersekutu entah bersama keluarganya di rumah tiap hari, entah bersama teman-teman sekolah, teman-teman di kampus, teman-teman bekerja, teman-teman berbisnis, atau dalam komunitas-komunitas kecil lain. Dia suka bersekutu, senang berbagi cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk arogansi, aku hebat, aku bisa, aku mampu, tidak. Tapi untuk sama-sama bersekutu, berbagi kasih, berbagi kebenaran. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah suka bersaksi tentang Kristus, sebagai saksi Kristus. Jadi persekutuannya itu diwujudkan juga melalui kesaksiannya mengenai Kristus. Bukan mengenai kesuksesannya, aku sudah kaya, aku sudah hebat kedudukan pekerjaannya, aku sudah punya anak, punya cucu, aku sudah punya gelar yang tinggi, aku punya uang, dan sebagainya. Bukan cerita tentang itu kesaksiannya. Itu biasa orang dunia kerjakan. Tapi bersaksi tentang Kristus, bagaimana Kristus itu mengasihinya, bagaimana Kristus membawa dia kepada Bapa, bagaimana Kristus menjadikan dia sahabatnya, menceritakan tentang kasih Kristus kepadanya, menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Kesaksian ini bisa dengan kata-kata yang sederhana, tidak harus berkhotbah, tidak harus
bisa menyanyi. Memang ada orang yang diberikan karunia pelayanan menyanyi, ada orang yang diberikan karunia pelayanan berkhotbah, tapi ada orang yang memang sehari-harinya suka cerita tentang Yesus. Kalau cerita tentang diri, nggak habis-habisnya. Kita akhirnya berpusat pada diri. Orang Kristen punya kebiasaan tidak seperti itu. Kebiasaan orang Kristen tidak menceritakan orang lain, tidak mencibir orang lain, tidak meremehkan, merendahkan, atau mengidolakan orang lain. Orang Kristen suka menceritakan tentang Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah yang keenam, orang Kristen suka untuk bekerja keras. Tidak ada istilah pensiun dibagi orang Kristen. Ya, di dalam konstruksi peraturan ketenagakerjaan ada pensiun yang 55 tahun, ada pensiun dini, ada pensiun yang 60 tahun, ada pensiun 65 tahun, ada pensiun 70 tahun. Tapi orang Kristen sejak dia punya kemampuan, kapasitas, kemungkinan, dia tidak boleh pensiun untuk bekerja, karena bekerja itu ibadah. Jadi orang Kristen itu tidak ada satu kemauan untuk pensiun. Dia punya kebiasaan kerja. Kerja kan tidak harus formal birokrasi, tidak harus formal institusional, tapi juga bekerja yang betul-betul bermanfaat bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Bisa jadi bekerja sebagai petani, sebagai peternak, sebagai nelayan, macam-macam pekerjaan yang indah, yang mulia, semua pekerjaan itu baik adanya. Nah, 6 kebiasaan orang Kristen ini seharusnya dan sewajarnya menjadi kebiasaan yang harus dikerjakan. Saya ulangi, identitas orang Kristen yang pertama adalah sudah lahir baru oleh Roh Kudus di dalam karya Kristus oleh anugerah Bapa. Yang kedua, punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat penuh sukacita dilakukan dan sungguh-sungguh. Doa, baca Alkitab, beribadah minggu, bersekutu, bersaksi, dan yang keenam, bekerja keras sampai akhir hidupnya. Lalu yang ketiga, orang Kristen adalah orang Kristen yang punya identitas selalu mengerjakan tanggung jawabnya di dalam dan di luar gereja. Tentu sebagai orang Kristen sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dengan sakramen baptisan, senantiasa mengikuti ketentuan gereja, mengikuti perjamuan kudus, entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, yang pasti tentu ada ketentuan yang berlaku tiap-tiap gereja. Kita mengikuti itu, mengikuti sakramen-sakramen yang dinyatakan Tuhan untuk kita kerjakan. Ada yang 1 kali dan tidak perlu berulang, yaitu sakramen baptisan. Ada sakramen yang tiap bulan kita harus ikuti sampai akhir hidup kita, yaitu sakramen perjamuan. Ini adalah undangan Tuhan untuk kita hadiri, kita ikuti, kita taati. Dan tentu dalam pengakuan iman kita juga mengerjakan itu. Jadi ada sakramen-sakramen yang kita kerjakan, lalu kita juga punya pengakuan iman. Nah, orang Kristen itu punya pengakuan iman yang jelas, yang clear, yang berakar, bersumber, berfondasi dari ajaran Alkitab. Tentu dalam perjalanan kehidupan sejarah gereja, kita mengetahui ada banyak pengakuan iman yang bisa menjadi inspirasi atau menjadi dasar kita melakukan pengakuan iman. Ada pengakuan iman Kalsedon, ada pengakuan iman Nisea, ada pengakuan iman Konstantin, dan ada pengakuan iman Rasuli. Intinya pengakuan iman itu menyatakan keyakinan kita akan Allah yang Esa, 3 pribadi. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Ini menjadi kristal di dalam kehidupan kita. Sakramen dan pengakuan iman. Identitas Kristen yang keempat adalah orang Kristen itu responsif, tanggap terhadap kondisi zaman. Kondisi zaman senantiasa mengalami perubahan. Ada banyak perubahan, disrupsi digital, perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, itu akan silih berganti terjadi. Tapi orang Kristen senantiasa punya respon, punya tanggapan. Kalau orang Kristen tidak menanggapi, itu bukan orang Kristen yang sejati. Jadi kalau istilahnya sekarang itu ada beberapa hal yang pernah terjadi di dalam konteks kita zaman ini. Isu-isu besar, perangkah, kekurangan sumber daya alam karena pengelolaannya bukan di negeri kita, atau kasus-kasus MBG, atau masalah-masalah seksualitas anak-anak remaja, atau persoalan korupsi di negeri ini, atau arogansi pemerintahan, atau macam-macam. Kita harus tanggap dan responsif, lalu memberikan perspektif berdasarkan 4 hal tadi di atas. Kelahiran baru, kebiasaan sebagai orang Kristen, kemudian sakramen-sakramen yang kita kerjakan, kredo yang kita lakukan, dan tentu kita punya satu sikap yang tanggap, responsif. Jangan terjadi pembiaran, itu bukan urusan kami. Kami orang Kristen cukup berdoa, puji Tuhan, haleluya. Ya, tidak demikian. Orang Kristen itu dipanggil, diutus untuk menjadi agen perubahan. Di bumi ini, sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunda, sekarang. Mulailah dengan apa yang bisa dikerjakan. Tanggaplah, responsiflah. Tapi jangan hanya omon-omon.
ngomong-ngomong doang gitu ya, berkata-kata saja, pandai bersilat lidah, tidak. Aktif, responsif, bertindak. Misalnya, kesulitan orang Kristen sekarang misalnya ada masalah isu bagaimana membahas tentang laporan pajak dengan menggunakan Cortex misalnya. Ya kita belajar. Saya misalnya mencoba untuk belajar seharian penuh tentang program Cortex ini. Pelajari satu video demi satu video, lalu satu slide demi satu slide, lalu diskusi dengan banyak pihak, lalu belajar, lalu mengerjakan buat laporan SPT dengan baik. Jadi tanggap mengenai perang, bagaimana tanggapan kita? Harus konstruktif tanggapannya. Tidak pesimis, tidak pasif, tetapi proaktif, menanggapi isu-isu tentang remaja yang suka pornografi melalui media sosial. Kita harus tanggap, pergi ke sekolah, membimbing mereka, mengarahkan mereka, buat pertemuan orang tua guru, lalu menanggapi dengan benar. Jangan kita segera menghakimi atau memberi penilaian tanpa kita menanggapi, merespon dengan baik. Nah, ini orang Kristen. Jadi, dengan identitas sebagai orang Kristen, menanggapinya juga dengan konstruktif dan harus hati-hati. Yang keenam adalah berani untuk berapologetika orang Kristen. Tapi bukan untuk menghina, meremehkan, melecehkan kepercayaan, keyakinan orang lain. Karena setiap orang punya keyakinannya sendiri. Bahkan sesama orang Kristen pun ada banyak perbedaan keyakinan untuk keadaan dia. Karena masing-masing punya presupposisi yang sudah ada di dalam dirinya. Itu tergantung pengetahuannya, pengalamannya, intuisinya, pengertiannya. Lalu itulah yang membentuk cara pandang, cara hidupnya, sehingga itu yang muncul di permukaan. Nah, orang Kristen, kebiasaannya sebagai orang Kristen, identitasnya adalah berani berapologetika. Tapi berapologetikanya mesti bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, berhadapan-hadapan, dan penuh dengan kesopanan. Tidak boleh keluar kata-kata kotor, kata-kata najis, kata-kata cemar, kata-kata jahat. Tidak boleh. Berapologetika berarti menyatakan iman ke publik dengan penuh tanggung jawab. Tentunya ketika kita berapologetika, perlu pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan filosofis. Metafisis ontologikalnya, view-nya sudah kuat, lalu epistemologinya sudah mantap, kemudian aksiologinya juga sudah merasuki pemikiran. Sehingga ketika kita berapologetika, kita harus menjelaskan secara objektif, walaupun ada unsur subjektif kita. Nah, ini orang Kristen. Jadi orang Kristen memang penuh dengan banyak tanggung jawab yang luar biasa. Tapi kata kuncinya adalah, sudahkah saya dilahirkan kembali? Ataukah saya hanya beragama Kristen? Contoh, isu yang saya baru saja baca, saya sedang menulis sebuah artikel mengenai kondisi remaja, dan juga sedang menelusuri mengapa terjadinya banyak perceraian. Ternyata dari 7,3% menurut BPS tahun 2024, itu ternyata dari 7, sekian % penduduk Indonesia yang Kristen, khususnya Protestan misalnya, ternyata ada 23-24 ribu orang yang bercerai. Mengapa? Mengapa ada perceraian? Dibaca, dipelajari, ada yang karena KDRT, karena perselingkuhan, karena tidak punya keturunan, karena memang sudah tidak cocok lagi, dan sebagainya. Ada banyak penyebabnya. Namun, dia sedang menggambarkan kehidupan Kristen yang tidak baik karena bercerai. Ya, beragam sih pendapat orang tentang perceraian. Tetapi sangat miris bukan kalau ada 23-24 ribu orang Kristen yang bercerai. Padahal perintah Tuhan jangan bercerai. Tentu ada pendapat yang mengatakan, wah boleh dong kalau KDRT, bedakan perceraian dan pemisahan sementara untuk rekonsiliasi. Nah, ini menjadi sesuatu isu yang harus ditanggapi dengan baik dan benar. Karena itu, saudara, mari kita lihat kembali identitas kita sebagai orang Kristen. Benarkah kita orang Kristen? Berikutnya, setelah saya sudah memaparkan tentang kelahiran kembali, kemudian bagaimana kebiasaan orang Kristen, lalu sakramen, lalu kemudian kredo, kemudian orang Kristen itu berapologetika, dan yang berikutnya adalah orang Kristen itu senantiasa berpusat pada Kristus, memuliakan Bapa, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini seumur hidup kita, progressive sanctification. Kita memuliakan Bapa di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Progresif. Nggak mungkin buru-buru. Nggak mungkin ada yang sempurna. Already kita disempurnakan, and not yet, karena kita akan nantinya disempurnakan. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini perlu untuk kita mendapatkan sebuah kemauan yang dari Tuhan untuk progressive sanctification. Tujuannya memuliakan Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tentu ini adalah kebiasaan yang kita kerjakan untuk mematikan dosa. Kebiasaan untuk menghindari perbuatan buruk. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Tidak ada yang sempurna ya. Orang Kristen itu pertumbuhan spiritualnya itu tidak seperti kurva naik terus, tidak.
Kita selamanya tidak akan sama dengan malaikat. Tapi kita adalah manusia yang mungkin saja saat kita naik, kita bisa jatuh, kita bisa naik lagi, kita bisa jatuh lagi. Yang pasti kita tidak lagi menggunakan kebiasaan buruk yang lama. Kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang jahat yang dulu. Kita terus berupaya mematikan dosa, menghilangkan kebiasaan buruk, terus berjuang. Ini namanya progressive sanctification. Tetapi tidak dengan kekuatan sendiri, karena bisa frustasi nanti. Bisa frustasi. Dan prinsip-prinsip ini menjadi hal penting. Dan yang terakhir, orang Kristen harus membiasakan diri memiliki pemikiran teologi yang komprehensif. Ini yang terakhir. Artinya apa? Orang Kristen itu tidak hanya berhenti hafal Alkitab, pergi ke gereja, kemudian berdoa. Itu bagus, itu kebiasaan yang baik. Tapi tidak berhenti di sana, saudara. Kita harus belajar berbagai pemikiran teologi secara komprehensif. Ada teologi liberal yang harus kita tinggalkan, ada teologi-teologi yang tidak bertanggung jawab, hanya sebagian kecil saja, ada pemikiran teologi yang menghina, meremehkan kepercayaan lain, dan sebagainya. Jadi pemikiran teologi itu harus komprehensif. Ortodoksinya mesti benar-benar dipertanggungjawabkan, ortopatosnya mesti melekat, meresap di dalam hati, dan yang ketiga, ortopraksisnya. Teologi harus praktis, tidak boleh hanya di awan-awan, tidak boleh hanya di langit-langit, tapi praktis, membumi. Contoh, kalau kita tahu tentang manusia adalah gambar rupa Allah, maka teologi yang berkaitan dengan image of God, ya kita harus memanusiakan manusia. Dimanapun, kapanpun, pada segmen apapun. Human as a human, manusia adalah manusia. Manusia bukan robot, manusia bukan ciptaan yang lain, manusia bukan AI, human as a human. Nah ini penting. Jadi ketika kita menyadari itu, kita akhirnya punya satu sikap yang memberikan apresiasi terhadap mereka yang memang bergerak di dalam kemanusiaan tanpa kompromi dengan kehidupan yang tidak beres. Dengan demikian, saudara, lengkap apa yang bisa saya jelaskan secara bertahapan, mulai dari kelahiran kembali sampai pada pemahaman teologi yang komprehensif. Nantikan lagi pertemuan pada live berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.